Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu kembali di pelajaran olahraga. Pada kali ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang lompat jauh. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dilancarkan dan diberikan pemahaman dalam belajar, serta dijauhkan dari segala bahaya dan penyakit. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Kita akan memulai anak-anak ya untuk pembelajaran kita saat ini tentang pembelajaran lompat jauh. Baiklah anak-anakku semuanya, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik ya. Jadi jenis olahraga atletik yaitu olahraganya olahraga lompat yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh-jauhnya. Jadi lompat jauh ini membutuhkan ketangkasan, membutuhkan gaya lompat yang jauh untuk melompat sejauh-jauhnya dari titik lepas landas atau disebut dengan papan tolakan ya. Garis lompat kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dari bak pasir. Nah, ini untuk pengertian lompat jauh. Kita lanjutin kembali. Adapun tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya untuk menghasilkan lompatan yang jauh. Guna untuk apa? Untuk mendapatkan poin atau nilai. Jadi yang namanya kita untuk mendapatkan poin atau nilai dalam lompat jauh, untuk mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang bagus adalah melompat sejauh-jauhnya. Nah, ini juga menjadi tujuan dasar dari lompat jauh. Baiklah, anak-anakku sekalian, adapun tata cara pelaksanaan. Bagaimana Pak pelaksanaan dalam lompat jauh? Pelaksanaan dalam lompat jauh ada istilah pelompat ya. Istilah pelompat ini sering dikatakan dengan istilah jumper. Jumper artinya pelompat. Nah, pelompat biasanya akan mengambil ancang-ancang ya, ancang-ancang sejauh 45 meter ya, sejauh 45 meter. 40 meter ini adalah panjang lintasan dalam lompat jauh ya. Nah, sejauh itu dia akan mengambil ancang-ancang, kemudian mempercepat langkahnya dengan lari sampai dengan kecepatan maksimum. Setelah itu dia akan sampai di papan tolakan. Nah, di papan tolakan itu dia akan menolak atau meloncat dengan satu kaki atau dua kaki sedekat mungkin dengan tepi garis lompat. Nah, jika jumper atau pelompat melompat melebihi batas garis lompat, maka loncatannya nggak sah atau dibatasi. Berarti melompat itu nggak boleh di luar dari papan tolakan. Sementara bila melompatnya jauh di belakang garis itu dibolehkan. Hanya saja kita tidak bisa memperkirakan apakah lompatan kita itu jauh atau tidaknya nanti. Nah, karena kan kalau dekat garis otomatis ada ancang-ancang kita untuk bisa melompat lebih jauh. Tapi kalau di dekat garis, di jauh dari belakang garis, kemungkinan kecil loncatannya tidak terlalu jauh. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk kemaksimalan dalam lompat jauh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke dalam arena atau lapangan lompat jauh. Nah, lapangan lompat jauh ini mempunyai panjang lintasan. Panjang lintasannya itu standar 45 meter. Dan ada juga di buku-buku lain menjelaskan 30-40 meter. Tapi kita mengambil yang umumnya 45 meter atau sekitar 131 kaki dengan lebar 1,22 meter. Di samping kanan dan kiri lintasan diberi garis putih selebar 5 meter. Yang kedua, tempat pendaratan. Tempat pendaratan ini
atau disebut dengan bak pasir. Nah, bak pasir ini mempunyai panjang sekitar 8 meter dengan lebar 2,75 meter. Bak pendaratan ini diisi oleh pasir yang halus dan lembut dan sedikit basah. Karena apa? Biar nanti ketika kita melompat, kalau meskipun terjatuh, tidak mencederai atau tidak meleceti dari kulit si jumper atau si pelompat. Karena harus rata dalam melompat. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut masih di dalam lapangan. Nah, di lapangan itu ada papan tolak atau papan tolakan, papan untuk kita melayang, untuk kita melakukan tolakan dalam lompat jauh. Di mana papan tolakan ini berbentuk segi empat, terbuat dari kayu, bahannya catnya warna putih. Papan tolakan ini ditanam tak kurang dari 1 meter. Ya, tak kurang dari 1 meter. Nah, ukuran papannya, panjangnya 1,22 meter. Lebarnya sekitar 20 cm, tebalnya juga 10 cm. Nah, papan tolakan ini ditanam di tanah yang rata dengan tanah lintasan. Nah, di garis tolakan tersebut kemudian dipasangkan pastilin atau bahan lainnya yang membuat tanda jumper meloncat melewati garis loncatan. Baiklah anak-anak, kita melanjutkan. Nah, di sini ada gambar lapangan lompat jauh. Anak-anakku bisa melihat ya. Nah, itu sudah bisa dilihat panjang lintasan sekitar 45 meter. Nah, itu ada garis panah. Ya, garis panah menunjuk ke arah yang garisnya agak kecil. Nah, yang dua garis nih garis panah. Nah, itu disebut dengan papan tolakan. Nah, jarak papan tolakan ke bak pasir itu sekitar 1 meter. Sedangkan panjang dari bak pasir sekitar 10 meter dan sekitar 8 meter, Sekitar 8 meter dan mempunyai lebar 2,75 meter. Ya, punya lebar 2,75 meter. Terus dari lintasan ke bak pasir, dari papan tolakan ke arah bak pasir secara keseluruhan itu sekitar 9 sampai 10 meter. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke dalam teknik lompat jauh. Teknik yang harus dikuasai dalam lompat jauh diantaranya satu adalah teknik awalan. Teknik awalan adalah teknik untuk memulai. Kedua, teknik tumpuan. Yang ketiga adalah teknik melayang. Yang keempat adalah teknik mendarat. Kita akan mempelajari satu persatu tentang teknik-teknik tersebut. Teknik awalan. Teknik awalan. Teknik awalan, jumper melakukan ancang-ancang sekitar 45 meter dari lompatan. Kemudian mendekati garis sambil meningkatkan kecepatan dengan caranya lari. Kemudian mengendalikan kecepatan lari terutama di 3 sampai 5 terakhir sebelum lompatan akan dimulai. Itu untuk persiapan pengalihan dari kecepatan lari menuju kecepatan untuk menolak atau melakukan loncatan. Ya, awal pertama itu berlari kencang sekitar 45 meter. Lalu sebelum sampai di papan tolakan, mengambil ancang-ancang untuk melakukan tolakan atau loncatan di papan tolakan. Yang kedua, teknik tolakan. Teknik tolakan atau loncatan. Ya. Tolakan adalah tahapan di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh dan melayang di udara sebelum nantinya mendarat. Berarti melakukan ancang-ancang untuk melakukan lompatan. Ketika melakukan lompatan, kaki agak sedikit dibengkokkan. Ya, kaki ditapakkan atau dihentakkan ke tanah. Tungkainya diluruskan, kemudian gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, kecepatan, konsentrasi ketika melompat agar kaki tidak melewati dari batas garis loncat. Karena kalau melewati dari batas garis loncat atau papan tolakan dianggap tidak sah.
Ketiga adalah teknik melayang. Teknik melayang, gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Itu akan memudahkan memperluas jarak pendaratan. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melayang. Ya, ketika melakukan pelayangan di udara, ketika kita melompat itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, selalulah menjaga keseimbangan badan, karena kalau nggak menjaga keseimbangan badan, lompatannya akan terasa dekat, tidak jauh. Kedua, berusaha melayang di udara selama mungkin sambil menggerakkan kaki agar apa? Loncatannya jauh. Yang ketiga, persiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Ya, lakukan pendaratan dengan dua kaki. Agar apa? Kakinya seimbang ketika melakukan pendaratan dan tidak cedera nantinya. Ya anak-anak ya. Keempat, anak-anakku, kita masuk ke dalam teknik mendarat. Bagaimana teknik mendarat? Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan, dan mendarat dengan dua kaki. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki, ya. Tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Kita lanjut ya. Untuk teknik mendarat itu sudah selesai. Sekarang kita akan melihat nih, ada 4 teknik lompat di atas. Jadi dari 4 teknik lompatan di atas ada teknik-teknik di atas ya, 4 teknik. Ada teknik awalan, teknik tolakan, teknik melayang, teknik mendarat. Dari 4 teknik tersebut ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Satu, menentukan jarak ancang-ancang yang tepat. Nah, ancang-ancangnya jangan sampai kalian melewati dari tepat garis lompat atau lebih jauh dari papan tolakan. Yang kedua, menentukan irama lari awalan. Nah, bagaimana iramanya? Pelan dulu, baru larinya agak kencang, baru diatur lagi untuk persiapan. Ketiga, mengasah dan mencoba berbagai macam teknik tolakan, melayang, dan juga pendaratan. Nah, ini harus diulang-ulang, harus dipraktekkan agar bisa nantinya ya. Ini yang harus diperhatikan dalam hal-hal tersebut. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita akan masuk ke dalam macam-macam gaya lompat jauh. Macam-macam gaya lompat jauh ada 3. Satu adalah gaya jongkok atau gaya mengambang. Nah, gaya jongkok ini adalah gaya tertua dalam lompat jauh. Gaya jongkok ini dengan cara menekukkan kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. Yang kedua adalah gaya berjalan di udara. Bila gaya jongkok, gaya lompat tertua, gaya berjalan di udara adalah sering kita sebut atau istilahnya dengan walking in the air. Yaitu gaya terpopuler dalam lompat jauh. Karena apa? Gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan yang jauh. Dikarenakan kita hanya menumpu dengan saat kaki menumpu atau tolakan, tubuhnya ini dilayangkan atau seperti berjalan di udara. Sehingga apa? Ini yang akan menghasilkan lompatan sejauh-jauhnya. Nah, yang ketiga adalah gaya menggantung. Yaitu teknik di mana posisi melayang dada agak dibusungkan ke depan, kedua kaki diangkat ke atas, setelah itu ditekuk ke belakang. Hal ini membuat tubuh kita selama mungkin akan berada di udara. Nah, macam-macam gaya ini bisa dilihat ya, bisa dicerna oleh kalian. Kira-kira saya kalau mau lompat jauh nih gaya apa yang paling cocok? Kalau Bapak sih nyarankan gaya berjalan di udara saja. Karena gaya ini gaya yang paling efektif untuk kalian bisa menghasilkan nilai atau poin yang bagus. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita akan melihat gambar gaya lompat jauh. Nah, ini ada awal pertama tuh kalian lihat tuh, ancang-ancang.
Setelah itu kalian akan melakukan tolakan. Nah, kalian lihat yang A. A itu merupakan gambar dari gaya menggantung. Yang B mengambang. Yang C itu melayang di udara, ya. Nah, ini melayang di udara ini seperti istilahnya walking in the air, ya. Nah, kalian bisa melihat ini teknik gaya dalam lompat jauh. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke terakhir adalah peraturan lompat jauh. Seorang jumper atau pelompat dari olahraga lompat jauh dinyatakan tidak sah atau gagal apabila satu, perhatikan ya, menyentuh tanah di belakang garis loncatan. Jadi nggak boleh menyentuh tanah maupun bagian tubuh yang baik ketika melakukan tolakan, berlari tanpa membuat tolakan. Jadi lari habis itu nggak ada tolakan, tiba-tiba langsung nyampe aja, nggak boleh. Jadi jumper harus melakukan tolakan terlebih dahulu di papan tolakan. Kedua, ketika melakukan pendaratan, pelompat menyentuh bagian luar area pendaratan. Jadi ketika kalian melompat nggak boleh menyentuh di bagian area luar, karena kalau di bagian area luar dinyatakan tidak sah. Ketiga, mendarat dengan gerakan salto. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi kalau mendarat menggunakan dua kaki, tepat, tidak menyentuh batas dan tidak menyentuh luar. Nah, jadi harus benar-benar lurus ya ketika mendarat, meskipun nantinya ada yang jatuh juga ke mendarat, yang penting tidak melewati dari garis. Dan tidak boleh juga melakukan gerakan salto. Itu ya anak-anakku sekalian. Baiklah anak-anak, ini sudah Bapak jelaskan. Kalian tugasnya hanya memahami dari yang sudah Bapak jelaskan, ya, memahami dari yang sudah Bapak jelaskan. Nanti kalian silakan juga buka link YouTube yang Bapak berikan untuk melihat animasi dari lompat jauh seperti apa. Nah, nanti akan ada linknya, silakan dibuka. Dan jangan lupa kalian sebelum melakukan olahraga sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu agar badan kalian tetap sehat dan bugar. Demikian ya anak-anak ya, dapat Bapak sampaikan. Sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.